memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita SAW dengan mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita SAW. Hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Hadis-hadis beliau adalah hadis-hadis yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi yang disepakati akan kesahihannya. Dan hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang bab pakaian. Bab tentang pakaian yang terlarang ya bagi kaum lelaki, yaitu pakaian sutra, dan bolehnya bagi kaum wanita. Dan seperti yang kita sudah sebutkan pada awal-awal pembahasan, bahwa sebagaimana dalam pembahasan makanan dan minuman, maka dalam pembahasan pakaian juga yang dibahas itu adalah yang terlarangnya. Karena yang terlarang itu sedikit, yang boleh itu hukum asalnya dan sangat banyak, sehingga tidak perlu dirinci ya. Jadi jangan sampai muncul pertanyaan atau dugaan yang keliru yang mengatakan kenapa selalu disebutkan yang dilarang-dilarang saja dalam masalah makanan, pakaian atau minuman. Jawabannya karena hukum asalnya boleh, maka apa yang tidak dilarang boleh, tidak perlu dirinci. Adapun yang dilarang itu yang perlu disebutkan secara khusus. Beda kalau kita bicara tentang ibadah. Kalau tentang ibadah, apa yang disyariatkan? Apa yang kita perlu lakukan? Karena tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali ada dalil dan tuntunannya. Begitu kaidah yang penting untuk selalu kita ingatkan. Maka di antara pakaian atau jenis pakaian, bahan pakaian yang terlarang bagi kaum lelaki adalah kain sutra, dan ini sudah dibahas dalam beberapa hadis-hadis sebelumnya. Dan malam hari ini hadis-hadisnya juga masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membahas berapa hadis? Satu atau dua? Dua hadis. Tarib dua juga? Antum tarib? Tarib dua? Antum? Tarib dua? SMA? SMP? Masya Allah. Antum bergabung situ, siap ditanya juga? Ikut pekan lalu? Masya Allah. Bisa ditanya? Pertanyaan? Apa yang dua itu? Hadis yang dua tadi? Tommy. Ya? Hadis yang terakhir. Mana-mana mic ini ya, mic. Oh, di sini mic-nya. Yes, fadhal. Siapa? Bismillah. Saya hanya mencatat hadis yang terakhir, Ustaz, yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu.
Dan di kitab kita ini tidak kita temukan hadis yang pertama kemarin. Kenapa? Tidak ditemukan hadis yang pertama, Ustaz. Maksudnya? Tidak ada di situ? Iya. Tidak ada di terjemahan? Iya. Tidak diterjemahkan? Tidak ditemukan hadis Ustaz yang di dalam buku terjemahan. Siapa yang Yes, punya terjemahan versi lain? Ada yang terjemahan versi lain itu terjemahan cetakan apa itu? Cetakan apa itu? Cetakan apa? Mana ada cetakan yang lain ya? Terjemahan. Sama saya. Antum kan sama ya semua. Yang selain itu ada yang bawa ya? Terjemahan itu. Dari mana kita dapat? Ada hadis yang dibahas yang lalu dua-duanya? Ada? Oh iya, ada. Ada ya? Iya. Berarti luput di situ ya. Catat itu ya. Ada semuanya itu. Dalam semua nuskha bahasa Arabnya, naskah aslinya ada semua. Ada enggak di antara antum yang tulis sini? Kayak nanti. Enggak ada. Ustaz tulis. Masya Allah. Ustaz Jupri tulis. Tidak apa-apa, Tommy dulu. Hadis yang kedua, ada ya? Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, Ustaz. Kenapa? Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Iya. Ali radhiyallahu anhu dikirim oleh Rasulullah SAW 2 pakaian dari sutra. Pakaian dari sutra, iya. Lalu? Iya, Ustaz. Beliau pakai atau tidak? Iya. Beliau pakai. Beliau pakai? Iya. Kenapa beliau pakai? Beliau pakai dengan maksud untuk menyenangkan Rasulullah SAW yang telah memberikan hadiah itu. Tapi ketika itu beliau Ali radhiyallahu anhu melihat ada perubahan dari wajah Rasulullah SAW bahwa melihat bahwa beliau tidak suka ketika Ali memakainya. Setelah beliau tahu bahwa Rasulullah tidak suka, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau melepaskannya. Melepaskan. Dan membuang? Tidak, Ustaz. Beliau menghadiahkannya untuk para kaum wanita. Kaum wanita. Siapa? Wanita siapa? Orang lain? Tetangganya? Ya, Ustaz, keluarganya, Ustaz. Keluarganya. Seperti apa keluarganya? Siapa? Nisa'ihi, ala nisa'i. Siapa yang dimaksudkan? Istrinya atau saudari atau anak atau ibunya, ya? Mungkin ya, ala nisa'i. Baik. Terakhir. Siapa yang bisa simpulkan hadis sebelumnya, hadis yang menurut antum tidak ada di cetakannya? Silakan. Fadal. Tadi Ustaz Jufri sudah mau angkat tangan, ya. Jangan Jufri terus, ya. Ya, apa? Abu Usman, bukan Usman, Abu Usman.
Abu Utsman An-Nahdi, yang bahwasanya beliau mendapatkan surah dari Umar yang dibawa oleh Utbah bin Farq, Ustaz. Bahwa dalam isi surat tersebut bahwa Siapa? Utbah bin Farqat, Farqat. Utbah bin Farqat, Ustaz. Yang isi surat tersebut melarang untuk memakai kain sutra, Ustaz. Siapa namanya Abu Utsman An-Nahdi? Siapa Abu Utsman An-Nahdi? Sahabat Pimpinan Ustaz. Hah? Pimpinan kota, Ustaz. Beliau cuma meriwayatkan hadis. Siapa namanya Abu Utsman An-Nahdi? Apa beliau? Tabi'in atau sahabat atau apa namanya? Tabi'in. Masya Allah. Abdurrahman bin Mul atau bin Mil. Tabi'in, bukan tabi'in. Ada yang lebih persis daripada sekedar tabi'in. Antara tabi'in dan sahabat, apa istilahnya? Siapa? Ada yang ingat? Mukhadram, mukhadram. Antara tabi'in dan sahabat, maksudnya hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak ketemu dengan beliau dan beriman. Jadi lebih di atas tabi'in, karena tabi'in tidak ketemu Rasulullah, tapi ini tidak hidup di zaman Rasulullah. Ini hidup di zaman Rasulullah cuma tidak sempat ketemu sehingga tidak dinamakan sebagai sahabat. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Masih libur qari'nya ya. Iya, tiba masih libur pada. Baik. Hadis yang ke 1343. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man labisal harira fid dunya, barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, falan yalbasahu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai pakaian sutra di akhirat. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini kembali menegaskan tentang keharaman pakaian sutra di dunia, di dunia. Dalam hadis ini menggunakan kata-kata man. Man itu sebenarnya maknanya apa? Siapa saja. Maka dia entah tua ataupun muda, entah dia kaya maupun miskin, entah dia adalah seorang pemimpin maupun rakyat, entah dia seorang laki-laki maupun wanita. Itu hukum asalnya, ya. Hukum asalnya kata-kata man itu berlaku untuk semua. Tapi kenapa selalu kita bilang yang dimaksudkan ini adalah laki-laki? Karena ada dalil-dalil yang lain yang mengkhususkannya. Kalau tidak ada dalil-dalil yang lain, maka kita mengatakan batikan sutra itu larangannya berlaku secara umum, entah laki maupun wanita. Karena beberapa dalil-dalilnya sifatnya umum, man, siapa saja yang menggunakannya. Tapi dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa dia adalah pakaian yang dihalalkan bagi wanita, sama dengan emas, perhiasan emas dihalalkan bagi wanita dan diharamkan bagi kaum lelaki. Jadi hadis ini adalah hadis yang kembali menegaskan bahwa larangan sutra itu bukan cuma larangan makruh, tapi dia larangan yang diharamkan. Karena diancam kesengsaraan di akhirat, diancam kesengsaraan di akhirat. Tidak akan mendapatkan fasilitas memakai pakaian sutra di akhirat kelak. Hadis ini di dalamnya ada
ya ancaman ya, ancaman keras. Kenapa dikatakan ancaman yang keras? Karena di antara fasilitas pakaian yang terbaik di surga kelak adalah pakaian sutra. Ya, jadi kalau kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pakaian penduduk surga, maka kebanyakannya menyebutkan tentang pakaian sutra. Entah dengan bahasa harir atau bahasa sundus atau istabrak dan yang lain-lainnya, ya. Itu semua untuk makna pakaian sutra, dan tentu saja dia sutra dengan kualitas yang terbaik, ya. Jika saja sutra di dunia ini sudah merupakan pakaian yang sangat halus dan sangat mahal, maka bagaimana lagi dengan pakaian sutra di akhirat kelak. Walaupun sama dari segi nama, tapi tentu saja kualitasnya sangat berbeda. Maka di sini dijelaskan bahwa orang yang memakai pakaian sutra di dunia tidak akan memakai pakaian sutra di akhirat. Apakah maknanya ini? Apa makna ini? Siapa yang memakai pakaian sutra di dunia tidak memakainya di akhirat kelak. Di antara maknanya bahwa ini diancam dia tidak masuk surga. Karena kalau masuk surga pasti akan memakai pakaian sutra. Karena orang yang masuk surga itu fasilitas pakaiannya adalah pakaian sutra. Berarti di dalamnya ada isyarat bahwa ini terancam, dosa ini bisa menghalangi seseorang untuk tidak masuk surga. Berarti dia termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa bukan berarti dia tidak bisa masuk surga. Tapi dosa ini jika pelakunya tidak tobat, walaupun dia masuk surga, maka ada fasilitas surga yang tidak akan dia dapatkan, yaitu pakaian sutra. Jadi walaupun dia penduduk surga, maka dia pakaiannya akan kurang dari pakaian sutra orang-orang yang lain, ya, atau pakaian penduduk surga yang lainnya. Ini sama dengan pembahasan kita tentang man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabha fi al-akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, maka tidak akan minum di akhirat, tidak akan minum khamar di surga nantinya. Artinya fasilitas minuman yang sangat enak di surga di antaranya adalah minum khamar. Khamar yang enak, lazzatan lisyaribin, yang tidak memabukkan. Tapi orang yang di dunia minum khamar, maka tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi berkurang fasilitasnya, walaupun dia ditakdirkan masuk surga. Jadi pakaiannya akan lebih rendah atau lebih kurang dibandingkan pakaian para penduduk surga yang lainnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari hadis ini adalah dia tidak memakainya di akhirat dalam waktu tertentu saja, bukan berarti tidak akan memakainya selama-lamanya. Dan mungkin waktunya, ya, sebagian mengatakan waktunya lah selama dia memakainya di dunia. Ya kan, ada orang mungkin memakainya lama sekali, bertahun-tahun, atau itu terus menjadi pakaiannya. Ada juga mungkin cuma sekali-kali saja. Maka dia akan terhalangi memakai pakaian sutra sekadar berapa banyak dia memakainya di dunia. Maka akan terhalang sekadar dengan masa apa yang dia gunakan waktu di dunia. Makin lama juga dia terhalangi untuk memakai pakaian tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa orang ini jika
dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Jadi kalau makna pertama sebagian mengatakan bahwa bisa saja biar dia telah tobat tapi dia sempat akan terhalangi, ya. Tapi yang betul adalah dia yang dimaksudkan ini terhalangi adalah kalau dia belum juga tobat sampai dia meninggalnya, ya, belum juga tobat sampai meninggalnya, maka dia terhalangi untuk itu. Dan sebagian mengatakan ini berlaku bagi orang yang menghalalkannya, menghalalkan. Karena dalam syariat Islam kemaksiatan itu kafir atau tidak? Kemaksiatan menjatuhkan kepada kekufuran atau tidak? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah gimana? Orang yang bermaksiat apakah kafir? Tidak. Kapan pelaku maksiat bisa kafir? Ketika dia menghalalkan maksiatnya. Maka ini bisa berlaku, ya, artinya dia terhalangi sama sekali, ya, dan tidak merasakannya jika dia menghalalkan perbuatannya tersebut. Ala kulli hal, jamaah sekalian, hadis ini merupakan ancaman, ya, ancaman bagi mereka yang memakai pakaian sutra di dunia. Dan hadis ini menegaskan lagi kaidah yang sering kita sebutkan, man ista'jala aw man ta'ajjala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diberikan hukuman, sanksi, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Artinya ada sebenarnya waktunya dia akan mendapatkan fasilitas tersebut, tapi dia terlalu tergesa-gesa ingin mendapatkannya sebelum waktunya, maka dia justru akan mendapatkan hukuman binaqidi qasdihi, kebalikan dari harapannya, yaitu dia tidak akan mendapatkannya selama-lamanya. Ya, seperti orang yang ingin menuntut ilmu, ingin menjadi alim ulama, tapi dia terlalu tergesa-gesa. Dia tidak mau melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh para ulama, sehingga kadang dia mau lompat kepada ilmu-ilmu yang besar, yang seharusnya ilmu itu nanti didapatkan pada tahapan-tahapan akhir, maka dia akan merasakan begitu sulitnya ilmu tersebut. Dia akan patah semangat di tengah jalan. Kenapa? Karena memang belum saatnya dia pelajari itu, mesti dia pelajari yang kecil-kecil dulu sebelum dia mendapatkan yang besar. Akhirnya dia gagal, ya, di awal perjalanannya. Atau yang sering kita sebutkan, orang yang menginginkan harta warisan dari orang tuanya, ya, dan ini yang paling sering disebutkan para ahli fikih. Orang yang menantikan harta warisan dari bapaknya, dan harta warisan itu tidak mungkin dia dapatkan kecuali kalau, kapan dia bisa dapatkan harta warisan bapaknya? Kalau meninggal. Tapi ternyata bapaknya panjang umur, ya, akhirnya bilang kapan ini saya dapat, ya, sehingga dia mau percepat ajalnya bapaknya, dia bunuh bapaknya, waliyadzubillah. Setelah dia bunuh, dia harapkan dia mendapatkan warisan. Ternyata justru dalam syariat, orang yang al-qatil, pembunuh, tidak berhak mendapatkan warisan, ya. Jadi dia harapkan dia dapat warisan, ternyata justru dengan membunuhnya maka dia mahrum, terhalangi, ya, mahjub dari hak warisan tersebut. Dan seperti yang kita sebutkan yang lalu, ya, bahwa barang siapa yang minum khamar di dunia, minum minuman keras, bir, balok, dan semua jenisnya, ya, maka di akhirat tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi kita bersabar saja, ya. Persoalan waktu saja. Sama dengan
sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, masalah menundukkan pandangan. Banyak orang mengharapkan apa? Kalau antum ditanya di surga antum harapkan apa fasilitas yang paling antum harapkan? Banyak kan? Di antaranya apa? Bidadari. Ya. Apa sifat-sifat bidadari? Di antara sifat-sifat bidadari adalah qasiratut tarfil ain. Qasirat tarfil ain. Bidadari-bidadari itu adalah wanita-wanita yang tidak memandang kecuali suami-suaminya saja. Bidadari di surga itu banyak laki-laki, tapi dia hanya mau memandang, melayani suami-suaminya saja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Maka siapa yang tergesa-gesa mengumbar pandangannya di dunia, jelajatan matanya, semua mau dilihat, padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak mendapatkan wanita-wanita bidadari yang hanya mau melihat suami-suaminya saja, ya. Sehingga ya harus bersabar, tundukkan pandangan dulu supaya mendapatkan bidadari-bidadari yang semacam itu, ya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Dan secara khusus Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pakaian sutra. Apa kata Allah dalam surat yang biasa dibaca pada waktu surat subuh hari Jumat? Ada ayat yang menjelaskan bahwa kain sutra, pakaian sutra itu diberikan bagi orang yang tidak pakai di dunia. Siapa yang tahu dalilnya? Apa yang biasa dibaca kalau saat subuh hari Jumat? As-Sajdah dan Al-Insan. Di ayat mana kira-kira yang ada? Allah katakan apa? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka disebabkan kesabaran mereka. Allah berikan apa? Surga dan apa? Harira, kain sutra. Apa maksudnya? Kata ulama kita, ini balasan bagi orang yang di dunia sebenarnya sangat sanggup beli pakaian sutra, sangat sanggup memakai pakaian sutra, tapi mereka bersabar. Wa jazahum bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka di dunia tidak memakai pakaian yang diharamkan ini, maka nanti di surga, nanti di akhirat akan mendapatkan surga dan pakaian sutra tersebut. Artinya di dunia mereka bisa, mereka mau, tapi mereka tidak boleh, maka mereka tidak menggunakannya. Mereka bersabar menunggu beberapa tahun, palingan 60 tahun, 70 tahun tidak pakai pakaian sutra. Nanti di akhirat pakai pakaian sutra terus, ya. Jadi persoalannya adalah persoalan kesabaran saja. Antum mau bersabar tidak pakai sutra di dunia, atau antum mau bersabar di akhirat tidak pakai pakaian sutra sama sekali? Yang mana kesabaran yang lebih baik? Kesabaran di dunia. Adapun di akhirat, waliyadzubillah, kesabaran para ahli neraka, kesabaran yang terpaksa, kesabaran yang sungguh sangat mengerikan keadaan mereka, ya. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka dengan neraka, ya, waliyadzubillah. Jadi jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang anjuran, ya, untuk bersikap sederhana atau tidak bermewah-mewah dengan hal yang diharamkan, ya, atau hal-hal yang diharamkan, di antaranya adalah pakaian sutra bagi kaum lelaki, ya. Kemudian satu hadis lagi singkat, ya, untuk kita bahas. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, uhdiya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, farruju harir,
farruju harir. Pakaian sutra. Farruj itu pakaian yang ada belahannya. Jadi semacam jas ya. Tapi biasa pakaian panjang seperti jubah biasa yang digunakan baju luarnya ya, ada belahannya. Entah belahannya di luar, di depan atau di belakang ya. Dalam sebagian penjelasan farruj ini belahannya di belakang ya, tapi tentu saja dia cuma pakaian luar saja. Itu salah satu jenis pakaian yang dikenal masa itu. Kalau buku terjemahannya bilang apa? Apa di situ? Ya? Pakaian luar. Iya. Jadi dia pakaian luar tapi ada belahannya ya. Jadi tidak tertutup. Bukan jas tutup ya. Jadi dia biasa antum lihat kalau seperti syekh-syekh ya, kalau khutbah biasa menggunakan istilahnya mishlah ya, ada juga bilang mishlah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah ini. Falabisahu, maka beliau memakainya. Fasalla fihi, beliau salat dengan memakai pakaian tersebut. Summan sarafa, kemudian beliau setelah selesai salat, fanaza'ahu, beliau langsung mencabutnya, melepaskannya, naz'an syadida, dengan keras ya, dengan kuatnya. Beliau cabut, lepaskan, tanggalkan pakaian tersebut. Kal karih lahu, tampak dari gaya beliau, dari tindakan beliau, beliau tidak suka pakaian ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, la yanbaghi hadha lil muttaqin, pakaian ini tidak pantas bagi orang yang bertakwa. Pakaian ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Di antaranya adalah hadis ini kembali menegaskan tentang bolehnya menerima hadiah, bahkan walaupun hadiahnya dari orang kafir, karena dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang berikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi seorang Nasrani ya, seorang Nasrani, seorang pembesar Nasrani di masa itu, Daumah Al-Jandal ya, dari tempat yang dikatakan Daumah Al-Jandal. Dan kalau sekarang di bagian barat Saudi ya, di sekitar Jauf ya. Ini orang Nasrani yang dekat dengan beberapa kaum muslimin ya, bahkan waktu diperangi oleh Khalid bin Walid, akhirnya dia siap membayar jizyah. Dia tidak masuk Islam, tapi siap membayar jizyah. Dalam sebagian versi dia akhirnya masuk Islam, tapi yang betul dia tidak masuk Islam sampai meninggalnya. Tapi dia ada kedekatan dengan kaum muslimin dan dia memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah menerima hadiah ini menunjukkan tidak mengapa, boleh-boleh saja kita menerima hadiah dari orang-orang kafir. Sebagaimana kita juga boleh memberikan hadiah kepada mereka dengan maksud-maksud, tujuan-tujuan untuk menarik ya mereka atau membuat mereka cinta, simpati kepada agama ini. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa hukum asal pakaian itu boleh-boleh saja. Makanya Rasulullah ketika awal kali beliau pakai pakaian ini ya. Dan sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pakaiannya adalah apa yang dipakai oleh masyarakat sekitarnya. Jadi pakaian Rasulullah itu tidak berbeda dengan pakaian umumnya orang-orang yang ada di Makkah. Sehingga dari sisi pakaian
Pada waktu itu orang Quraisy tidak berbeda. Tidak berbeda. Rasulullah memakai pakaian apa yang dipakai oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sudah mengajak Islam dan para sahabat, tidak disebutkan bahwasanya mereka langsung mengganti jenis pakaian yang mereka pakai dulu di masa jahiliyah. Sebagaimana mereka juga tidak mengganti kendaraan-kendaraan mereka, ya. Makanya tidak boleh ada yang memahami bahwa kendaraan yang sunnah onta umpamanya, ya. Karena itu yang dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau keledai, ya. Enggak. Itu beliau pakai, kenapa? Karena memang itulah yang ada kendaraan di masa itu. Kenapa beliau pakai sorban umpamanya? Kenapa beliau pakai yang itu? Itu karena itu yang dikenal. Dan beliau kadang memakai pakaian-pakaian dari negeri yang lain jika mendapatkan hadiah. Maka beliau kadang mendapatkan hadiah dari orang-orang Syam, atau datang dari orang-orang Yaman, ya, seperti yang lalu hullatun siyara. Dan juga ada pakaian dari Yaman atau pakaian dari Mesir, qis, ya, walaupun terlarang, ya, pesi, ya, karena dari sutra. Tapi intinya beliau menerima hadiah dari pakaian mana saja. Hukum asal beliau pakaiannya lah sama dengan kaum muslimin, sama dengan umumnya masyarakat sekitarnya. Sehingga tidak boleh ada klaim, ya, sebagaimana yang dulu pernah difahami dengan picik oleh sebagian saudara-saudara kita, memahami bahwa kita pakaian-pakaian seperti ini pakaian-pakaian koko, ya, ada sampai mengatakan pakaian koko itu pakaian Cina. Ya, memang ada sebagian made in China sebenarnya, ya. Tapi bilang itu pakaian Cina yang tidak sunnah, ya. Yang sunnah hanyalah pakaian saub, sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Arab, ya. Orang Arab itu pakai seperti itu, ya memang gitu, ya. Sehingga tidak boleh diklaim bahwa itu satu-satunya pakaian yang islami. Dan hukum asal dari Islam memang tidak mengapa pakaian selama tidak ada larangannya, Sehingga kita pakai pakaian Indonesia, tapi kalau ada kadang datang hadiah atau kadang karena kita ke sana dan sebagainya kita pakai pakaian mereka juga tidak ada masalah, ya. Yang salah ketika ada orang yang mau tampil beda selalu dengan pakaian-pakaian khusus dan berbeda dengan umumnya masyarakatnya, itu bisa masuk pada pakaian syuhra, pakaian ketenaran yang terlarang. Atau yang keliru adalah ketika orang yang mengklaim hanya ada satu jenis pakaian yang dikatakan pakaian yang islami, pakaian yang nyunnah, yang lainnya pakaian bid'ah umpamanya, ya, itu keliru. Karena itu ketika Rasulullah dikasih pakaian ini dengan berbagai macam motifnya, ya, ada pakaian yang ada motif yang bergaris-garis, ada yang sebagian pakaian itu seperti kalau hullah itu bergaris bermotif, ya, sehingga tidak masalah juga kalau ada motif-motifnya, ya. Seperti kalau kita di Indonesia ada pakaian kita apa? Batik, al-batik, ya. Al-mutabattik, ya, alladhi yatabattak, ya. Orang yang pakai batik bahasa Arabnya apa? Mutabattik, ya. Begitu ya Ustaz Edwin? Iya, betul ya, ada segi bahasa ya, tabattaka yatabattaku. Ya, walaupun bukan bahasa Arab batik, ya. Tapi dari segi sorafnya betul, ya. Itu tidak mengapa. Karena bentuknya juga tidak ada masalah. Adapun motif-motifnya, ya, sebagian pakaian-pakaian di masa itu juga bermotif, ya, tidak masalah. Yang terlarang kalau motifnya makhluk hidup umpamanya, ya. Atau dia bisa disimpan, diletakkan di tempat yang bisa mengganggu ketika kita sholat, itu yang terlarang. Namun jika tidak, maka tidak mengapa. Jadi pakaian farruj ini pakaian yang ada belahannya, dia dipakai luar. Kenapa terlarang? Kenapa Rasulullah akhirnya tinggalkan? Bukan karena modelnya, tapi karena bahannya. Tapi kenapa Rasulullah pakai? Pertama, karena inilah hadiah dan Rasulullah suka menyenangkan orang yang memberikan hadiah dengan menggunakannya, sebagaimana yang kita jelaskan yang lalu. Dan awal kali ini dibolehkan, kan hukum asalnya memang dibolehkan, segala macam jenisnya asalnya hukumnya dibolehkan. Namun ternyata ketika beliau telah selesai sholat, maka hukumnya sudah berbeda, terlarang sudah. Sama dengan cincin emas. Apakah Rasulullah pernah pakai? Pernah. Nanti setelah beliau
ketahui dilarang, maka beliau ingatkan kepada para sahabatnya. Maka para sahabatnya juga pernah pakai cincin emas sebagaimana yang dipakai oleh Nabi, dan akhirnya mereka melepaskan sebagaimana juga dilepaskan oleh Nabi. Ya. Jadi di sini awal ketika terlarang pakaian sutra tersebut. Fasalla fihi. Beliau gunakan untuk solat. Hadis ini menunjukkan larangan pakaian sutra, ya, kan ini ternyata adalah jenisnya adalah kain sutra. Entah memang baru beliau tahu dari sutra atau memang inilah awal kali sutra itu terlarang. Dan pernyataan beliau, pernyataan Nabi kita SAW ketika mengatakan la yanbaghi hadza lil muttaqin, ini tidak pantas bagi orang-orang bertakwa. Kata ulama kita bahwa hadis ini menjelaskan bahwa pakaian itu juga ada pengaruhnya dalam ketakwaan. Jadi kan ada yang biasa bilang, kenapa selalu diurus biar masalah pakaian? Padahal tidak ada kaitannya dengan ketakwaan. Hadis ini ketika dia pakaian yang terlarang, Rasulullah mengatakan apa? Inna la yanbaghi lil muttaqin, tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu harus beda pakaiannya dengan umumnya orang-orang banyak. Bukan dari jenisnya, dalam artian bukan dari modelnya, ya. Kalau modelnya baik-baik saja tidak ada masalah. Ya. Seperti kalau kita melihat seluruh kaum muslimin berkumpul, begitu banyak jenis-jenis pakaian yang berbeda-beda, tidak ada masalah. Tapi yang masalah ketika bertentangan dengan kaidah-kaidah umum, seperti tampaknya aurat, pakaian yang transparan, pakaian yang super ketat atau yang ketat, atau yang batasannya bertentangan dengan syariat, umpamanya isbal umpamanya, atau dari bahannya kain sutra umpamanya. Maka kapan bertentangan dengan batasan-batasan ini, maka itu tidak pantas bagi orang yang bertakwa. Kan ada orang bilang tidak usah perhatikan masalah pakaian, yang penting takwa, ya. Kan ada gitu, ya. Dan yang paling parah kadang wanita juga mau bilang gitu. Ya, ada kadang wanita subhanallah, dia sudah telanjang atau setengah telanjang, tidak menutup aurat, dan juga mungkin tidak sholat, tapi dia merasa baik sama tetangga, dan dia mengatakan saya lebih baik daripada yang tidak sholat itu, ya. Lebih bagus tidak sholat tapi bisa baik sama tetangga, ramah sama orang, ya, begini dan begitu, daripada dia sholat tapi begitu kelakuannya, atau pakai jilbab tapi begitu kelakuannya. Tidak ada gunanya jilbab, lebih bagus buka jilbabnya, begitu, ya. Antum kalau ada orang yang sholat kurang baik akhlaknya, apakah antum bilang lebih bagus tidak usah sholat? Atau apa yang kita bilang? Kita bilang sudah bagus sholatnya sudah bagus, artinya dia sholat sudah bagus, tapi dia berusaha untuk bisa memperbaiki kualitas sholatnya agar ada pengaruh sholatnya dalam kelakuannya. Dan kita mengatakan untung-untung dia sholat, kalau dia tidak sholat lebih parah lagi. Seharusnya kita bilang gitu, ya. Artinya kalau sekarang dia begitu, padahal dia sudah sholat, gimana lagi dengan kalau dia tidak sholat? Kalau ada wanita bilang saya biar tidak pakai jilbab tapi saya baik, ya, ngakunya baik, ya. Kita bilang ya insyaallah antum baiklah, ya. Tapi kalau pakai jilbab lebih baik lagi, ya, walaupun sebenarnya tidak bagus kalau, ya, karena terancam dengan neraka ketika seorang tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat. Tapi tidak boleh mengklaim, karena dalam Islam apa yang tampak, yang zahir itu memberikan pengaruh dalam batin. Memang at-taqwa hahuna, ketakwaan ada di dalam hati, tapi itu tercermin dalam kelakuan kita dan apa yang tampak dalam fisik kita, dalam penampilan zahir kita. Makanya ketika beliau mengatakan ini terlarang, beliau mengatakan pakaian ini tidak pantas digunakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi kita SAW ketika ingin merubah kemungkaran, beliau tidak
tunggu-tunggu lama. Begitu beliau tahu ini terlarang, beliau langsung cabut bahkan dengan cepat dan membuangnya. Ya, naz'an syadida, dan menunjukkan beliau tidak suka. Ya. Jadi harus tampak seperti itu. Bahkan seperti yang pernah kita bahas ketika membahas khamar, bagaimana sahabat yang sedang menikmati khamar, minuman yang paling mereka sukai, begitu terlarang mereka begitu benci kepada khamar, seketika berubah. Ya. Begitulah seorang mukmin. Tadi dia pakai mungkin merasa, bagus sekali pakaian saya ini, pakai sholat bahkan. Ketika beliau sadar ini terlarang, beliau langsung cabut dan menunjukkan tidak sukanya kepada hal itu. Inilah makna firman Allah, walakin habbaballahu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsir minal amri la'anitum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kalian cinta kepada iman, dan iman itu menjadi indah pada hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci kekufuran, kefasikan, dan semua dosa maksiat. Jadi harus kita benci, ya, semua itu, membenci kekufuran, kemaksiatan, dan setiap perbuatan dosa. Dan terakhir, hadis ini jamaah sekalian menjelaskan tentang salat adalah di antara timbangan orang-orang beriman, ya, yang dengannya lah diukur ketakwaannya seseorang. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat dengan pakaian sutra dan beliau membenci dan akhirnya beliau melepaskannya, karena utamanya waktu itu beliau gunakan pada waktu salat, ya. Jadi utamanya jangan sampai kita bermaksiat pada waktu kita salat, ya. Dan itu paling berbahaya, ya, ketika kita dalam keadaan salat pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan ketika kita menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan. Kita salat dengan pakaian korupsi umpamanya, hasil korupsi. Kita salat dengan pakaian hasil rampasan, curian. Kita salat dengan pakaian kain sutra. Kita salat dengan pakaian yang isbal umpamanya, ya. Sebagian ulama kita mengatakan itu jelas lebih terlarang, ya, karena dia sedang menghadap kepada Allah lalu bermaksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dihindari, ya, karena salat adalah munajah seorang hamba kepada Allah, dan dialah tolak ukur keimanan dan ketakwaan. Maka jauhilah segala macam maksiat dan hal yang dimurkai oleh Allah, terutama ketika kita melaksanakan ibadah salat ini. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.